Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan dari firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Injil Markus pasal 4 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil dari renungan ini, diam, tenanglah, badai pasti berlalu. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, bertahun-tahun yang lalu ada seorang petani yang memiliki tanah di sepanjang pantai Atlantik. Dia terus-menerus mengiklankan pekerja upahan supaya ada yang membantu dia. Kebanyakan orang enggan bekerja di sana sepanjang samudra Atlantik karena takut akan badai dahsyat yang melanda samudra Atlantik yang mendatangkan malapetaka pada bangunan dan tanaman. Saat para petani tersebut mewawancarai pelamar pekerja, dia terus-menerus menerima penolakan. Akhirnya seorang pria bertubuh pendek dan kurus yang usianya sudah melewati parubaya mendekati petani tersebut. Sang petani ini bertanya kepadanya, "Apakah Anda seorang buruh tani yang baik?" Lalu dia menjawab, "Ya, saya bisa tidur jika angin bertiup." Jawab lelaki itu. Meskipun bingung dengan jawaban ini, petani ini menerimanya bekerja di daerah pertaniannya karena dia sangat membutuhkan bantuan. Lelaki itu bekerja dengan baik. Ia sibuk dari fajar hingga senja. Dan sang petani puas dengan pekerjaannya. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, suatu malam angin menderu kencang sekali dari lepas pantai Atlantik. Petani itu melompat dari tempat tidurnya dan mengambil lentera serta bergegas ke tempat pekerja sewaannya. Dia mengguncang-guncang pria tua itu dan berteriak, "Bangun, badai akan datang. Ikat semuanya sebelum semua hancur dan meledak." Pria tua itu berguling di tempat tidur dan berkata dengan tegas, "Tidak Tuan, sudah kubilang, aku bisa tidur saat angin bertiup." Marah dengan tanggapan itu, sang petani tergoda untuk memecatnya. Sebaliknya, dia bergegas keluar untuk bersiap menghadapi badai. Saat keluar, ia terkejut. Ia menemukan semua tumpukan jerami telah ditutupi terpal. Sapi-sapi dan ayam sudah berada di dalam kandang. Dan pintu-pintunya berjeruji tertutup dengan baik. Daun-daun jendelanya diamankan dengan erat. Semuanya sudah terikat dan aman. Petani itu kemudian mengerti maksud dari pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja sewaannya. Lalu dia kembali tidur sementara badai dahsyat terus bertiup dengan kencang. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan dari ilustrasi ini bagi kita? Bisakah kita tertidur ketika badai dahsyat bertiup melanda hidup kita? Mungkin kita akan gentar dan merasa takut serta gelisah, sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus di tengah lautan yang diterpa badai yang sangat dahsyat dalam perahu. Tetapi pekerjaan itu bisa dengan enaknya menghadapi badai dahsyat. Seperti petani tadi bisa tertidur
karena dia telah mengalami banyak badai dahsyat dalam hidupnya. Baginya, ia memiliki Tuhan Yesus di perahunya saat badai datang, sehingga ia selalu siap dan tenang jika tiba-tiba badai datang. Tentu sebagai pengikut Kristus, hal ini juga harus mengubah cara kita di dalam menghadapi badai cobaan dunia. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, Danau Galilea merupakan muara dari sungai Yordan yang mengalir dari arah utara. Dalam keadaan biasa, Danau Galilea tampak sangat tenang, tetapi sewaktu-waktu bisa terjadi badai. Setelah melayani orang banyak hingga sore hari, Tuhan Yesus mungkin kelelahan dan dia ingin beristirahat hingga mengajak murid-muridnya menyeberang danau dan menjauhi orang banyak. Yesus pun tertidur. Namun saat Yesus tertidur, terjadilah badai yang sangat dahsyat yang membuat murid-murid menjadi sangat takut. Beberapa dari para murid adalah mantan nelayan berpengalaman. Karena itu mereka sangat tahu betapa mengerikannya bahaya yang sedang menghadang akibat badai dahsyat itu. Dalam kesibukan dan upaya mengatasi badai yang melanda, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Mereka bukan meminta tolong, melainkan memprotes atas ketidakpedulian Yesus terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Lalu Yesus kemudian menegur mereka karena mengira bahwa dia tidak memperdulikan mereka. Itulah yang menunjukkan bahwa mereka belum mengenal Yesus yang sesungguhnya. Apa pesan renungan ini bagi kita? Seringkali kita ingin Yesus menolong dengan bentuk pertolongan seperti yang ada dalam pikiran kita. Tetapi tanpa kita sadari sesungguhnya kita tidak benar-benar mengenal Yesus. Perjalanan badai adalah ekspedisi yang membangunkan iman kita. Kita ingin dia menenangkan badai kehidupan. Namun sebelum dia melakukannya, dia ingin menenangkan badai di hati kita terlebih dahulu. Hanya pada saat itulah kita melihat bagaimana badai mematuhi Yesus ketika dia berbisik, "Badai, tenanglah." Di saat-saat sulit kita belajar untuk berseru kepada Tuhan. Karena setiap cuaca buruk pada akhirnya akan berakhir dan akan muncul di sisi lain. Kita menjadi lebih kuat dan lebih tangguh dari sebelumnya. Kita akan siap menghadapi badai-badai, bahkan persoalan-persoalan berikutnya di dalam kehidupan. Karena kita duduk di perahu bersama Yesus dan ia akan menghardik angin dan ombak yang menghadang kita. Ingatlah selalu, diamlah, jadilah tenang. Badai pasti berlalu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Satu ayat yang sangat bermakna, sangat luas. Ketika Yesus bersama murid dalam perahu yang sedang ditimpa badai angin yang sangat membahayakan. Di tengah kegelisahan para murid-murid, Yesus bangun dan menghardik badai itu. Dan badai itu pun patuh kepada Tuhan Yesus. Tenang dan diamlah, badai akan berlalu. Inilah pesan renungan bagi kami. Setiap kami mengalami badai, mengalami angin kencang yang selalu meniup kami, yang menggoncang-goncang iman kami. Badai peristiwa sakit penyakit, peristiwa kemiskinan, peristiwa kesulitan yang lain, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah pendidikannya, masalah kekeluargaan yang belum mendapatkan jodoh, masalah yang belum punya anak, belum mendapat pekerjaan, sementara usia kami semakin cepat berjalan, seolah-olah tidak peduli dengan pergumulan kami. Badai-badai yang ini sering membuat kami ragu dan bimbang dalam berjalan. Tapi Tuhan mengingatkan kami melalui peristiwa ini bahwa Tuhan bisa memerintahkan apapun jika itu kehendak Tuhan. Badai sekalipun patuh kepada Tuhan.
Oleh karena itu semakin kami diyakinkan bahwa dengan kuasa-Mu, badai seberat apapun akan tunduk kepada Tuhan jika Tuhan memerintahkannya. Bersama perahu kami, ketika Allah ada dengan Yesus, maka segala gangguan dan badai-badai yang kami hadapi akan Tuhan perintahkan jauh dari kami, sehingga kami bisa diam dan tenang menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan atas indahnya firman-Mu, menguatkan kami menghadapi badai-badai kehidupan, karena Allah di dalam Kristus tidak pernah meninggalkan kami dan selalu ada di dalam perahu untuk memerintahkan gangguan dan badai berhenti menghadang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.